Bismillahirrahmanirrahim. Para kiai, para peserta yang saya hormati, memang kalau berbicara dai itu menarik. Nah, jadi menarik sekali sebenarnya. Apalagi belum pernah menjadi dai. Oh, itu menarik lagi gitu. Kadang-kadang kita punya bayangan yang ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang pernah kita bayangkan. Saya itu pernah mengalami, untuk membuka aja materi ini. Saya dulu pernah mengalami situasi yang seperti itu. Karena sebelum saya dulu ditugaskan oleh Dewan Dakwah Jawa Timur untuk menjadi dai di Banyuwangi Selatan. Banyuwangi Selatan itu seperti apa dulu, saya tidak punya bayangan juga. Tapi saya sudah aktif bergerak di dunia dakwah perkotaan. Jadi daerah Sidoarjo, Surabaya, Gresik itu kira-kira saya sudah hampir banyak tempat lah. Banyak masjid, banyak majelis taklim yang saya sudah bina. Ketika menjadi dai di perkotaan. Dan semuanya nyaman gitu. Apalagi habis taklim itu pulang ada transport. Jadi dai di kota dai mapan gitu. Jadi mapan sekali karena pulang dakwah habis ngaji pulang ada amplopan gitu kan. Ada transport itu. Transportnya tidak main-main loh kalau di Surabaya, di Sidoarjo itu. Ya, sekali transport cukup lah untuk 2-3 hari hidup kira-kira begitu. Jadi kalau setiap hari membina tempat kajian atau taklim kira-kira 1-2 tempat sehari saja gitu. Kira-kira 1 bulan bisa dihitung itu. Bahkan akhirnya juga kita bisa memilih tempat kajian. Jadi saya itu sampai apal kalau di Surabaya itu kajian yang bobot transportnya sekian itu di mana saya tahu gitu. Sampai apal banget gitu. Nah, jadi kalau ini walaupun setahun hanya 2 kali tapi lumayan lah gitu. Nah, pulang kajian tak buka aja ya biar ben kapok gitu ya. Pulang kajian itu amplopnya dibuka paling enggak 500.000, 750.000, 1 juta gitu. Gede-gede saya, Masya Allah gitu. Tahun 90 saya ditugaskan jadi dai Dewan Dakwah di Banyuwangi. Dan saya Banyuwangi nanti seperti apa begitu, saya masih berhusnudzon. Ya. Tapi begitu dikirim disuruh berangkat sendiri, itu anehnya di dai Dewan Dakwah begitu. Belum tahu tempatnya disuruh berangkat sendiri, ya cariin tempatnya gitu. Ini menariknya begitu. Padahal saya dulu tahun 90 bepergian paling jauh itu kalau ke timur paling ya Pasuruan, kira-kira Pasuruan, Bangil lah, bukan Pasuruan, Bangil gitu ya. Kalau ke barat, insya Allah saya sudah tahun 86, 8 itu sudah pupus Lembean. Ya. Di saat itu pupus Lembean, saya bermalam di situ 1-2 hari, tidak terdengar azan sama sekali. Di pupus waktu itu, ya. Kalau sekarang saya belum tahu. Di pupus waktu itu, azan sehari semalam tidak pernah dengar saya gitu. Di rumah teman saya waktu itu. Nah, adalah tidak tahu mana-mana suruh berangkat dikasih uang transport 6.000. 6.000 suruh berangkat ke Banyuwangi. Saya tanya kepada Allahyarham Pak Imam Bukhari, Pak Imam, lah terus nanti siapa yang saya harus kemana gitu? Cari aja namanya Pak Ilmi Nasri gitu. Orang Genteng. Hanya itu aja. Sementara Pak Ilmi Nasri ini orangnya kayak apa belum tahu juga. Wajahnya seperti apa belum tahu. Tidak ditunjukkan foto apa-apa yang tidak ada begitu. Suruh nyari namanya Pak Ilmi Nasri. Cari Pak Ilmi Nasri gitu. Nah, ini pengalaman pertama begitu. Jadi sampai di Probolinggo berhenti di terminal kayak orang Bandung gitu. Dari situ pindah lagi ke terminal Jember, turun di Jember, terus orang Bandung begitu.
yang ini nggak pernah saya alami sebelum jadi dai dewan dakwah gitu. Sebelum jadi dai dewan dakwah itu orang salaman, Ustaz, monggo Ustaz, makan, diajak makan, pulang disangoni. Ini deklarasi gitu. Kelelaran lahir batin gitu. Masya Allah gitu. Sampai akhirnya di terminal Genteng menjelang subuh gitu. Berhenti di sana, istirahat dulu di sana. Tidur-tiduran lah saya di terminal Genteng itu. Begitu matahari sudah mulai terang, saya baru tanya. Ada orang tanya, Pak, di sini apa ada orang yang namanya Pak Ilmi Nasri ya? Gitu. Siapa itu Pak? Di mana itu tinggalnya? Nah ini nggak tahu Pak gitu. Nggak tahu gimana Pak. Hanya tahu namanya saja Pak Ilmi Nasri gitu. Coba aja Bapak jalan ke timur gitu. Dari terminal Genteng itu ke timur, jalan saya gitu. Nyari-nyari berhenti tanya lagi. Mohon maaf di sini apa ada namanya Pak Ilmi Nasri ya gitu. Oh coba ditanya itu, mungkin ada LTH itu barangkali Pak Ilmi Nasri ya. Ada usaha LTH gitu. Dan ternyata benar juga, alhamdulillah itu. Wah, alhamdulillah. Nah, kalau dakwah di sini senang juga saya kan di Sidoarjo kota, Surabaya kota, kalau di Genteng kan kota juga gitu kan. Kota kecamatan. Wah, senang alhamdulillah. Wah, mantap kalau dakwah di sini lah kira-kira begitu. Dapat 2 hari fatur. Besok kamu saya antar ya ke sana begitu. Ke satu daerah yang sudah mulai sepi. Tapi masih style, kali style Genteng. Nah, di sana kali style. Udah 3 hari, saya masih nyaman lah itu. Oh, sip lah kalau jalan di sini masih mungkin lah bagi saya begitu. Masih mungkin. Dapat 3 hari, datang lagi beliau. Besok persiapan ya, saya antar ke tempat tugas. Loh, di mana lagi jalan saya gitu. Kacau juga ini. Di mana lagi jalan saya gitu. Di mana Pak ini tugasnya gitu. Ya nanti saya antar, ya paling enggak, ya 2 jam, 3 jam lah dari sini gitu. Saya bayangkan terus gimana gitu. Bener juga, masuk jauh. Dari Genteng penjajak ke arah selatan, Bangurejo masih ke selatan lagi gitu. Nah, ketemulah daerah namanya Temurejo, desa Temurejo. Nah, di desa Temurejo saya nyampe di sana diserahkan kepada warga di sana mencari objek. Dia bingung juga. Siapa yang saya dakwai di sini gitu. Dalam perjalanan saya tanya sama orang pemahaman orang di sana luar biasa gitu. Jadi orang tidak terlalu penting lah bukan fanatik ya, mengamalkan agamanya itu tidak terlalu penting. Makanya mereka berpikir wis agama apa ae sing dinut gak apa-apa, ndak masalah begitu. Dan memang faktanya di masyarakat begitu. Di masyarakat itu ada orang yang beragama pindah-pindah, Pak. Ada masalah Islam. Di Islam ada masalah sumpek pindah dia ke Kristen. Kristen bosan pindah ke Hindu gitu. Di Hindu bosan pindah lagi ke Islam begitu. Sampai ketemu saya waktu itu. Jadi sampean sudah pindah agama berapa kali? Ya dari Islam ke Kristen, dari Kristen ke Hindu, dari Hindu ke Islam lagi begitu. Jadi ini apa istilahnya itu ya? Menjelajah agama kira begitu ya. Oh, seperti itu keadaannya. Dan mencari masyarakat Muslim di sana tidak terlalu sulit juga. Tetapi mencari masyarakat Muslim yang mau masuk musola atau masjid tidak ada. Dan saat itu pun saya juga dititipkan di salah seorang yang dulu mantan pendeta. Mantan pendeta, namanya Pak Imam Sujono namanya begitu. Sampai di sana saya juga itu. Saya tidurnya juga bukan tidur di rumah, tidur di musola yang dulu bekas gereja. Hari-harinya di situ tiap hari, saya hampir 4 bulan di situ. Tidur di tempat gereja itu. Nah, disitulah saya harus mulai gerakan dakwah ini. Kepada siapa saya harus berdakwah? Ke masjid tidak mungkin. Ke masjid juga susah nyari orang ke masjid itu. Musola juga sama begitu. Sementara gereja juga banyak di sana begitu. Pura juga banyak begitu. Gimana saya harus mulai dakwah gitu. Jadi yang semula di Sidoarjo, saya dakwah di Sidoarjo, Surabaya, ngaji ngecepet, dalil plaka-plaka punggal, apal kabeh gitu. Khutbah ngaji, buka Quran, buka kitab, begitu nyampe di Banyuwangi, toleh, sopo sih diajak ngaji gitu. Tidak ada gitu. Tidak ada yang diajak ngaji gitu. Akhirnya tiap hari saya harus datang pagi ngikut orang ke sawah gitu.
Dulu saya tidak ngerti apa namanya dangsul, itu tidak ngerti saya itu. Ngertinya di Banyuwangi saya itu. Itu bertanya-tanya, oh posisi dangsul gitu. Ternyata dangsul itu dele itu enggak. Nanam dele, nanam dangsul. Dele itu. Udah tiap hari pagi, mulai pagi sekali sampai duhur itu di sawah. Bersama mereka di sawah itu. Tiap hari. Ya, nanti sore lagi juga ke sawah lagi terus begitu. Malam baru ketemu anak kecil-kecil. Saya main-main sama anak kecil-kecil itu, anak SMP, anak SD begitu. Ya kira-kira baru sekian bulan ketemulah anak mau saya ajak ngaji gitu. Baru ngaji sama saya gitu. Selama 4 bulan itu baru nemu 3 anak saya 4 bulan gitu. Bayangkan aja orang kalau tidak sabarnya mulia ya, iya gini gitu. Tapi kan saya ditugaskan ke Banyuwangi ini kan bukan tidak ada tujuan gitu kan. Ya tujuannya kan ya untuk menyelamatkan masyarakat yang masih begini nih gitu. Alhamdulillah sudah mulailah anak-anak sudah mulai masuk ngaji. Alhamdulillah. Orang-orang Nasrani di sana baik semua sama saya begitu. Orang Nasrani kalau sama saya manggil Mas Rahman begitu. Mas Rahman gitu. Baik mereka sama saya gitu. Tidak tahu. Padahal saya juga biasa-biasa saja begitu. Ya mungkin mereka tidak anggap saya ada masalah bagi mereka begitu. Ya saya berpikir tidak mungkin lah kita harus nyari masalah gitu. Kita bisa bersahabat dengan siapapun gitu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Wallah la yu'minu. Wa man ya Rasulullah itu. Siapa yang tidak iman bukan ya Rasulullah. Itu orang kalau ada tetangganya tidak merasa aman dari gangguan tangan dan lisannya gitu. Ya saya kan tidak mengganggu mereka. Saya juga walaupun mereka Nasrani saya datang juga ke rumah mereka. Tiap hari begitu. Yang Hindu saya datang kepada mereka. Ya yang Muslim juga saya datangi. Alhamdulillah akhirnya pelan-pelan karena 6 bulan saya sudah mulai menemukan beberapa orang yang bisa saya ajak. Dan mulai mengerti apa yang jadi tujuan saya gitu. Ini sudah senang saya gitu. Di saat-saat saya sudah senang begini, diinstruksikan lagi dari genteng atas perintah dari Surabaya gitu. Fathur suruh geser ke selatan. Datangi lagi saya oleh beliau Pak Ilmi. Pak Fathur, nanti jenengan ya besok persiapan saya antar ke selatan. Kemana lagi Pak selatan itu Pak? Gitu. Ternyata ke selatan bergesernya lagi di tengah hutan. Mantap ini gitu. Mantap sekali. Di tengah hutan. Waktu itu hutan jati besar-besar Pak. Jadi memang sudah hutan beneran gitu ya. Ya, kecuali tahun 99 karena terjadi reformasi itu ya hutan sudah ditebangi semua gitu. Tapi sekarang sudah mulai tumbuh hutan-hutan lebat lagi begitu. Akses jalan tidak bisa dilalui dengan mobil, tidak bisa. Kecuali harus dengan paling banter sepeda pancal itu harus dengan hati-hati gitu karena batunya gede-gede. Sepanjang mulai dari saya tempati ke tempat yang baru itu kurang lebih sekitar 6 kilo gitu. Ya. Nyampe di sana semakin parah begitu. Ada masjid Dewan Dakwah yang dibangun di sana yang dulu diresmikan oleh Pak Kiai Haji Misbah Allah Yarham. Kacanya sudah pecah semua. Karena tidak lurus gitu. Debunya tebelnya kira-kira 1 cm saking tebelnya begitu. Air tidak ada. Semakin ngenes saya gitu. Allah. Kok tambah mantep ini gitu kan. Sampai di sana saya bersabarlah, mencari teman lagi begitu. Ya, nyari teman terus begitu. Begitu saya dapat teman, saya kirimlah ke dia ke Sidoarjo untuk mondok gitu. Tarik teman lagi, dapat lagi, saya kirim lagi ke Sidoarjo begitu. Ya sampai mereka terus nanti biayanya gimana? Gampang itu. Gampang urusan saya kalau biaya begitu. Alhamdulillah. Ya. Dalam setahun perjalanan saya di sana, ya gerakan itu sudah tampak hidup begitu. Dan ya ini ada karena saya masih sangat muda waktu itu umur 20 tahun, masih muda kan, 20 tahun waktu itu. Nah saya minta kuliah sama Pak Imam Bukhari itu, Pak saya izin kuliah Pak ya gitu. Oleh, aku kuliah terus kamu piye gitu. Terus pripun nang betul kuliah kula Pak gitu. Kalau tidak boleh kuliah ya saya aja Pak pulang ke Sidoarjo Pak gitu. Ya kuliah nggak apa-apa jadi dia pulang saya gitu. Kalau disuruh pulang ya tidak apa-apa mulai ya pulang lah gitu ya. Saya pulang lagi Sidoarjo kuliah sambil ngurus Dewan Dakwah di
Sidoarjo. Tetapi di Banyuwangi sana orang-orang Sasa Kadruk sudah banyak sekali gitu. Alhamdulillah sampai sekarang eksis dan hidup, mereka sampai sekarang hidup kegiatan ya kehidupan umat muslim di sana sangat subur, sampai hari ini sangat subur. Jadi masjid terawat dengan baik, TPQ berkembang dengan baik. Jadi karena dulu selama di sana saya lebih baik menyendiri daripada nanti saya bersama-sama mereka, kemudian setelahnya tidak ada orang yang menggantikan saya begitu. Nah, kemudian saya ambil orang lain, teman yang dulu di pondok, antum tugas di sana aja, menarik itu, gitu kan. Nah, tak pusi dia gitu ya. Tak pusi, kamu tugas di sana, menarik itu. Iya saja, sip, oke, Rono gitu. Udah mau, ya wes, udah berangkat, sudah, saya carikan biaya berangkat di sana. Nyampe di sana saya atur. Pak, nyuwun tolong pripun carane anak ini digoleki jodoh di sana gitu. Itu karena Pak Yai Misbah bilang begini, salah satu kunci sukses itu apabila dai itu berhasil diambil menantu orang di sana gitu. Pak Yai Misbah dulu nasihatnya gitu, kowe baru dari dai tenanan, nek kowe dipek mantu karo masyarakat sana begitu. Nek selagi kowe durung dipek mantu berarti kowe durung berhasil jare gitu. Saya tidak berhasil jadinya karena orang tidak mau ngambil mantu saya. Tidak mau ngambil mantu saya gitu. Nah, saya tidak mau kalah. Kalau saya tidak berhasil diambil menantu orang sana, maka saya harus nyarikan teman supaya diambil mantu orang sana begitu. Oh, udah talopi sudah carikan, ada anak perempuan tak suruh mondok lagi juga ke Sidoarjo. Nah, nyampe Sidoarjo pulang tak jodohkan aja sama dia gitu. Alhamdulillah. Jadi jodoh dia, jadilah dai di sana tanpa harus menjadi tanggungan Dewan Dakwah gitu. Ya, tapi mereka kita bekali sapi 1 ekor itu sih ngonen gawe urip nyang kono gitu. Nah, udah sampai sekarang eksis alhamdulillah begitu. Nah, jadi kira-kira kalau kita bicara dakwah itu gambarannya kayak begitu. Ya, begitu jangan bayangkan dakwah itu enak. Ya, dakwah di kota yang enak itu. Kalau di kota sudah terlalu banyak orang yang mengambil fungsi tugas dai di kota itu. Tanya Pak Zainal itu. Andur sudah banyak saja, nggak kerepotan nyari dai gitu, nyari mubalik, nyari ustadz nggak kerepotan gitu. Tapi coba lihat di daerah-daerah pelosok gitu, Banyuwangi sampai ke barat sana, Pacitan. Ya, coba lihat Jawa Timur mulai Banyuwangi Pacitan gitu, mencari dai susah. Masyarakat bisa mendapatkan pencerahan tentang Islam, pengajian itu. Kira-kira sebulan sekali sudah bagus itu. Ya gitu Ustadz ya. Kira-kira sebulan sudah bagus itu. Bisa jadi mereka mendapatkan pencerahan tentang Islam itu hanya setahun sekali aja. Pada saat Idul Fitri atau 2 kali sama Idul Adha gitu. Selebihnya tidak dapat dia. Kenapa? Tidak banyak dai yang langsung masuk ke daerah-daerah pelosok sana begitu. Tidak ada. Saya bilang tidak ada itu karena jarang gitu ya, bukan berarti tidak ada sama sekali. Ada, tapi adanya terlalu sedikit, tidak berimbang. Jadi kalau kita berbicara dakwah berkembang pesat, pertanyaannya di mana berkembang pesatnya itu? Kalau di kota, iya, satu masjid bisa sepekan itu ngaji sampai 7 kali gitu. Sehari bisa sampai 2-3 kali di satu masjid itu. Tapi kalau di daerah-daerah pelosok, siapa yang bina mereka gitu? Tidak ada itu. Tidak ada. Jadi kalau saya ke daerah-daerah jauh gitu, wah mereka senangnya bukan main itu. Senangnya bukan main. Kenapa? Karena mereka hampir tidak pernah mendengarkan ngaji, ceramah, nasihat, tidak pernah gitu. Nah, porsi inilah yang harus kita pikirkan. Makanya Dewan Dakwah berpikir kita harus siapkan calon-calon dai yang siap kayak begini nih gitu. Yang siap kayak begini nih. Ini menarik. Ya. Memang kita sudah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian banyak ayat Allah menjelaskan auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Saya tidak minta apa-apa kok di dalam mendakwakan ini kepada kalian. In ajriya, tidak ada upaku illa ala rabbil alamin, kecuali dari Allah yang Maha Rabb, Allah yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada upah apa-apa kok. Saya tidak berharap upah apa-apa kok begitu. Ini prinsip. Makanya sampai sekarang, walaupun saya tidak menjadi pengurus Dewan Dakwah waktu itu, kalau ke daerah-daerah, ya sudah rumusnya nek nang daerah gue ora usah apa-apa begitu. Tapi ya enggak apa-apa gitu.
Jadi kalau kita daerah mesti harus bawa apa-apa itu. Ya, bawa Quran, bawa apa saja lah yang bisa ditinggalkan di sana gitu. Tapi kalau mengharapkan apa-apa tidak bisa. Kalau di kota pulang dapat transport itu. Kalau di sana kita tidak bisa. Dari mana mereka ngasih uang transport sama kita? Mereka hidup aja masih repot gitu kan. Kalau toh emas sudah ada, mereka juga belum mengerti ya tentang itu semua. Kapan mereka akan bisa memberikan ini? Ya memikirkan perjuangan ini. Sementara mereka juga belum paham tentang perjuangan tentang Islam gitu. Inilah PR berat bagi kita Dewan Dakwah itu. Jadi oleh karenanya saya kalau di acara-acara begini ini saya semangat itu. Karena saya pernah mengalami masa-masa seperti itu. Dan sampai sekarang juga saya masih serius juga ya terkait dengan gerakan-gerakan dakwah yang seperti ini. Jadi masa seneng ngurusi orang kampung. Ya wes budal ya wes siap-siap duit lah gitu. Mbok piro itu. Polane ngangkone gak mungkin disangoni, wis gak mungkin gitu. Wis gak mungkin. Dia harus siap untuk transport nyari bensin, harus siap untuk makan sendiri di jalan gitu kan. Walaupun nanti di sana mesti kasih makan gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dan para pemuda calon dai yang saya hormati. Nah, bagaimana kita kemudian bisa memahamkan kepada masyarakat bahwa ya Islam ini adalah agama yang sempurna gitu. Kalau kita sendiri ternyata masih belum memahami bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna gitu. Ya, ini juga harus menjadi PR kita semua. Makanya para dai harus membekali diri, memahami bahwa Islam ini sudah selesai, sudah sempurna gitu. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Ayat yang akhir yang ini menjadi pedoman kita semua. Ya surat Al-Maidah yang ketiga itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Al-yauma pada hari ini. Ya di Yaumul Arafah ada waktu disampaikan ayat ini al-yauma pada hari ini akmaltu telah aku sempurnakan lakum untuk kalian dinakum agama kalian. Islam diresmikan, dinyatakan oleh Allah sebagai agama yang sempurna. Sudah tidak ada lagi celah di dalam Islam ini. Sudah sempurna ajaran Islam ini. Berbicara soal apapun di dalam Islam sudah ada. Jadi tidak pernah kita akan kekurangan referensi. Bicara politik ada dalam Al-Quran. Bicara negara di dalam Al-Quran juga disinggung. Bicara ekonomi disinggung. Bicara kepemimpinan di Quran juga disinggung. Bicara masalah pertanian di Quran juga sudah disinggung. Apa sudah lengkap di sini begitu. Tapi bagaimana kita dan umat ini paham? Atau bagaimana memahamkan umat terhadap kesempurnaan daripada Islam ini? Nah, itulah pada saat ayat ini diturunkan, orang-orang Yahudi tahu, dia mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar Amirul Mukminin, andaikan ayat ini diturunkan di kalangan kita orang-orang Yahudi gitu. Maka hari turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, itu akan kami jadikan sebagai hari raya gitu. Ternyata senang kan ya, jadi orang Yahudi senang bikin perayaan-perayaan itu senang gitu. Ya, kalau ini turun di kalangan orang Yahudi, maka hari turunnya ayat al-yauma akmaltu itu akan kami jadikan sebagai hari raya. Tapi Umar bin Khattab secara diplomatis menjelaskan, oh saya tahu yang kau maksudkan. Yang kau maksudkan kan itu toh al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Ayat itu diturunkan Allah ketika Rasulullah SAW waqifun di Arafah. Ketika beliau wukuf di Arafah gitu. Artinya begini, saya ingin saya sampaikan bahwa kesempurnaan Islam ini bukan hanya kita yang mengakui, tetapi orang Yahudi pun juga mengakui. Kan begitu? Orang Yahudi pun juga mengakui. Nah kemudian kenapa kaum muslimin kok ada keraguan terhadap kesempurnaan Islam ini begitu? Oh Islam tidak cocok untuk ini, cocoknya di sana. Kenapa sampai begitu? Ya ada ajaran Islam yang dianggap cocok, ada ajaran Islam yang dianggap tidak cocok. Ini kan berbahaya gitu kan? Jangan sampai kita seperti kalangan mereka orang Yahudi yang disebut oleh yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna
biba'din, mengimani sebagian, mengkufuri sebagian. Kita enggak, harus kita imani gitu. Perkara ada beberapa ajaran dalam Al-Quran yang kita belum bisa mengamalkan, ya kita minta maaf pada Allah. Dan Allah sudah ngajari kita kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata nabi. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna al-qaumil kafirin. Tidak ada ajarannya itu. Jadi ketidakmampuan kita bukan harus berakibat kita menolak terhadap ajaran agama Allah, bukan. Ya. Ketidakmampuan kita untuk mengamalkan semua kesempurnaan Islam ini hanya berkonsekuensi kita harus jujur mengakui kepada Allah. Ya Allah, jangan kau siksa kami karena kemampuan kami yang seperti ini, Allah, gitu. Bukan menolak. Tapi kemampuan kita yang memang hanya sebatas sampai di situ, gitu. Nah, ini para dai harus paham. Ya. Bagaimana kesempurnaan Islam ini harus betul-betul kita pahami dan kita sampaikan, ya, agar ya kaum muslimin juga memahami. Jangan sampai ada penolakan-penolakan terhadap sebagian isi Al-Quran hanya gara-gara kita tidak mampu atau belum mampu mengamalkannya, gitu. Nah, kemudian kalau di dalam Muwatta Imam Malik, ya, nanti bisa dilihat dalam kitab Muwatta Imam Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ini taraktu fikum amra ini, gitu. Aku tinggalkan dua perkara. Ma in tamasaktum bima lam tadillu abadan. Kalau kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Maka itulah sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah itu. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini dua ini yang sudah paling esensi. Ya, walaupun kemudian orang mengatakan lebih suka menyebut bahwa Islam itu adalah akidah, Islam itu adalah syariah, Islam itu adalah al-akhlak, begitu. Ya, itu bagian daripada ajaran yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, bagaimana adab kita kepada Allah, adab kita kepada malaikat, adab kita kepada Rasul, adab kita kepada orang tua. Ini akhirnya menjadikan bahwa Islam ini ada yang bisa kita pilih, ini menyangkut masalah akidah. Adab kita kepada Allah ini menyangkut masalah akidah. Adab kita kepada orang tua ini menyangkut akhlak. Adab kita kepada Rasul ini menyangkut akhlak juga, gitu. Ya. Jadi ada hal-hal yang memang kemudian bisa kita jelaskan. Tetapi secara garis besar para dai harus menguasai ini modalnya. Jadi dai itu harus dua ini yang dipegang, Quran dan Sunnah. Kalau tidak, nanti bisa mengkhawatirkan dallu wa adallu. Ya. Yang terjadi adalah apa? Nanti ada dai yang tugasnya bukan menyelamatkan masyarakat, tapi tugasnya menyesatkan kepada masyarakat, gitu. Nah, ini bahaya sekali, gitu. Kenapa? Karena ada pernah perjanjian, ya. Maaf, bukan perjanjian. Rasulullah pernah Hudzaifah, sahabat Hudzaifah pernah bertanya kepada Rasulullah terkait dengan masalah zaman itu. Dan pernah ngomong gini, bertanya pada Rasulullah. Dan dia mengawali begini, orang-orang pada bertanya tentang kebaikan kepada Rasulullah. Tetapi saya justru malah bertanya tentang kejelekan. Karena saya khawatir kalau ternyata yang jelek itu nanti akan kita temui zaman itu. Gitu. Nah, kemudian dia menyampaikan kepada Rasulullah, dulu kami ada pada situasi zaman yang baik. Ya, apakah mungkin ya Rasulullah setelah ini akan muncul zaman yang jelek? Rasulullah jawab, iya, akan datang zaman yang jelek. Ya Rasulullah, setelah zaman yang jelek nanti apakah muncul zaman yang baik lagi? Iya, akan muncul zaman yang baik. Tapi zaman yang baik pada masa itu sudah di dalamnya ada daun, sudah berkabut. Jelas tapi sudah berkabut, jadi jelasnya tidak menjadi jelas beneran, gitu. Remang-remang jadinya begitu. Jadi zaman itu menjadi remang-remang, gitu. Dan akhirnya juga dibuat remang-remang itu. Sampai kemudian Rasulullah menjelaskan apa diantaranya begitu. Ya diantaranya nanti ada du'atun ila abwa bijannah. Akan muncul dai yang mengajak ke dalam pintu-pintu neraka jahanam. Oh ini kan kacau ini gitu kan.
Jadi ada bermunculan dai yang mengajak ke dalam neraka. Sedangkan mestinya dai itu kan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mestinya begitu. Tetapi kata Rasulullah di zaman itu nanti akan muncul du'atun. Para dai yang mengajak ila abwabi jahannam, ke dalam pintu-pintu neraka jahannam gitu. Tanya sifhum lana ya Rasulullah. Rasulullah bisa dijelaskan ya Rasul siapakah mereka itu? Rasulullah kemudian menyampaikan, ya mereka berbahasa sebagaimana bahasa kamu. Yatakallamuna bi alsinatikum. Mereka berbicara dengan lisan kamu, dengan bahasa kamu. Ya, nah ini artinya apa? Dai itu harus menguasai bahasa kaum. Jadi dai itu harus menguasai bahasa kaum.